Karena banyak yang bilang kalian tuh kalau siaran lucu, kalian tuh kalau siaran kocak apa. Ikutlah audisi si Api ini dengan nama grup Urban. Dulu nama Urban itu nama program siaran kita, Dongeng Urban, Dongeng Orang Bandung. Oh iya. Jadi cerita-cerita tentang seputar kota Bandung lah. Ah. Dari kebiasaan orang Sunda dari bercanda di tongkongan, Iya. akhirnya coba berani ikut audisi dan alhamdulillah gitu masuk sampai 5 besar pada waktu itu teh. 5 besar. 5 besar di audisi pelawak Indonesia di TPI dulu ya. Iya. Udah nggak ada TV-nya juga sekarang. Udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama saya Rehan. Izin mau wawancara Kang Wanda. Ya boleh. Ya. Untuk memenuhi tugas wawancara Dari siapa dosanya? dari Kang Ji. Ya. Pegawaikan batur wae mana Ji sih ya? Ya. Tugas, Pak. Iya. Ya, sebenarnya aku udah ketemu sama yang bernama Wanda Dwi Wardana atau Iya. bisa disebut dikenal sebagai Wanda Urban. Tentunya saya pengen beda Kang sama teman-teman yang lain Iya. sebelum wawancara. Ada satu pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan gitu. Apa itu? Apa kabar Pak? Baik. Baik. Itu nggak beda itu sama. Sama aja ya? Iya. Ya. Sebenarnya kita ini mau lanjut ini mau memperkenalkan sebagai sosok Wanda Urban ini sebagai apa gitu. Ya. Ya, sebelumnya paling untuk masalah karir Pak. Ya. Untuk Kang Wanda ini dari awal berkarir tuh di tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau ngomong karir di dunia entertain lah ya, bisa Ya. dibilang. Jadi kalau secara coba-coba dulu mah mungkin awalnya itu sebagai MC. Ya. Tahun berapanya mungkin saya kelas berapa ya SMA, dari SMA kelas 3 tuh udah mulai MC di kalau ada acara Agustusan di Ya. daerah tempat tinggal. Terus masuk ke kampus kurang lebih tahun 97. 97-an itu ya sama acara-acara kampus, acara-acara senat, internal gitu, sampai ada acara-acara kayak acara-acara musik apa di kampus juga Ya. selalu diminta bantuan untuk jadi MC gitu. Jadi Belum MC. secara profesional tapi Iya. kayak bantu lah. Paling dikasih nasi bungkus Iya. gitu. Biarnya gitu. Ya. Ini untuk di yang saya riset kan ada 3 yang teratas Pak. Ya, Ada grup komedian, ada MC sama penyiar. penyiar. Nah, saya lebih tertarik ke yang mungkin ke grup komedian dulu nih. Ya. Komedian ini kan Urban tuh ada singkatannya ya, kalau Ya. nggak salah. Urban tuh apa? Urban itu orang Bandung. Orang Bandung. Nah, ada 3 personil. 3 personil. Ya, Ada Kang Wanda, ada Kang Elmi sama Kang Roni. Kang Roni. Ya. Kalau boleh tahu mulai Urban Group ini tuh dari kapan? Jadi gini, kalau ngomong masalah sebagai grup komedi, malu sebetulnya Malu. disebut grup komedi ya si Iya. Urban sendiri. Walaupun lahirnya si Urban ini dari sebuah ajang kompetisi pencarian bakat, itu audisi pelawak TPI kalau TPI. atau pelawak Indonesia ya. Ya. Itu tahun 2005-2006 kalau nggak salah. 2005-2006. Ya, lahirnya dari situ. Kita ikutan audisi, mewakili kota Bandung dari banyak peserta dan akhirnya loloslah ke Jakarta. Gitu. Jadi kalau ngomong masalah komedi karena memang minat dari dulu tuh memang suka berkomedi dalam arti teh jadi resep heureuy lah kalau kata orang Sunda, memang karakternya seperti itu ya. Sunda kan suka bercanda. Ya, sudah. Kalau Padang kan pandai berdagang. Ya, betul. Kalau Batak kan banyak taktik. Banyak hati. Ya, jadi awalnya dari Iya, situ. iya. Dari kebiasaan orang Sunda dari bercanda di tongkongan, Ya. akhirnya coba berani ikut audisi dan alhamdulillah gitu masuk sampai 5 besar pada waktu itu teh. 5 besar. 5 besar di audisi pelawak Indonesia di TPI dulu ya. Ya. Udah nggak ada TV-nya juga sekarang. Udah nggak ada. Berarti Dan- banyak saingan-saingan dari kota lainnya juga ya? Banyak. Jadi dari Bandung aja sendiri ini banyak. Jadi banyak sekali seniman-seniman komedi tradisi yang pada saat itu juga ikut audisi. Dari Bandung itu masuk tuh 3 grup. Ada grup saya, grup Urban sama Elmi Roni. Ada grup Abok. Grup Abok itu isinya kalau mungkin dulu tahu kalau ada drama komedi Sunda Sasagon. Sasagon. Isinya itu ada Cepopon, ada Anton Abok yang sekarang suka sama Sule kalau di kontennya. Oh iya. Ada Dik Dik. Ya, Itu ya, grup kedua. Ada grup ketiga tuh grup Opsi.
grup opsi ini isinya juga ada pemain calung, ada Kang Gondo, kemudian Mang Ujang ini yang sekarang sama Uya Kuya jadi cewek, jadi ibu-ibu tuh siapa namanya, ada satu lagi siapa gitu. Saya lupa. Dan itu 3 grup yang mewakili Bandung. Cuman mereka gugur atau tereliminasi di show pertama. Nah, kita bertahan si grup urban ini sampai ke 5 besar. 5 besar. Nah, selama perjalanan grup urban ini apa sih tantangannya, Kang? Tantangan atau yang paling hal yang berkesan gitu selama menjenjang di karir ini gitu. Jadi kalau secara pengalaman mah, jadi kita kan di karantina ini, di proses di karantina. Pada saat audisi juga luar biasa ini. Banyak ilmu yang didapat karena di karantina tuh kita tuh kasih materi sama pelawak-pelawak senior. Ada Kang Rudi Sipit, beliau terkenal juga pelawak senior. Ada Bang Seno dulu, kalau tahu Bang Seno penulis naskah banyak sekali film Bajai Bajuri termasuk. Terus ada beberapa sinetron komedi, penulis buku komedi juga. Jadi banyak lah orang-orang hebat. Ada juga anak-anak Kang Komeng juga sempat kasih materi. Terus banyak lah, jadi banyak insight ilmu-ilmu tentang komedi dari pelawak-pelawak senior gitu. Tarsan juga pernah sempat beberapa pentolan Sri Mulat juga sempat ngasih materi. Lawas banget ya berarti ya sana. Iya. Saya juga lawas soalnya. Iya. Ini Kang, apa terbentuknya grup Wanda Urban ini? Grup urban. Grup urban yang memotivasi tuh sebenarnya apa sih? Yang pengen, ayolah kita. Nah, jadi awalnya gini. Si grup urban ini kan terbentuk awalnya karena kita siaran dulu, jangan MC dulu. Jadi dulu tuh saya siaran tuh berdua, hanya sama Elmi Urban. Di Hard Rock FM Bandung. Hard Rock FM Bandung. Nah, kebetulan Hard Rock FM Bandung itu pada saat itu ada acara jadi media partner untuk acara Jarum Super Riff Road to Campus. Jadi keliling kampus, bandnya Riff, sponsornya Jarum Super. Nah, MC dari pihak brand Jarum Supernya Roni. Dan kita MC dari radionya, bergantian gitu ya. Akhirnya bareng dari situ udah Big Bang-nya, acara puncaknya kita tuh MC bertiga, saya, Elmi sama Roni. Dan itu banyak yang bilang pecah katanya. Dari situ kita akhirnya siaran bertiga. Nah, karena banyak yang bilang kalian tuh kalau siaran lucu, kalian tuh kalau siaran kocak apa. Ikutlah audisi si Api ini dengan nama grup Urban. Dulu nama Urban itu nama program siaran kita, Dongeng Urban, Dongeng Orang Bandung. Jadi cerita-cerita tentang seputar kota Bandung lah. Masih siarannya di Hard Rock. Dulu pada saat kita ikut audisi itu sempat di Cibir. Karena kan kita disiaran di Hard Rock. Dulu saat Panji Pragiwaksono masih ada siaran di Hard Rock Bandung. Ada Gamila Arif, itu tuh ikutannya Indonesian Idol. Terus Rising Star. Bergengsi lah ya. Bergengsi, tiba-tiba Urban ikutannya Api. Audisi pelawak TPI. Mereka mah nggak lolos Indonesian Idol aja, Gamila sama Panji, tapi kita lolos masuk 5 besar lagi gitu. Jadi intinya gitulah, dia bisa membuktikan kalau walaupun kita dianggap ya dalam tanda kutip kampungan mungkin, tapi ternyata alhamdulillah bisa berjalan lebih lama lah muncul di TV-nya gitu pada saat itu sampai ke 5 besar gitu. Nah, mungkin yang di grup Urban ini kan Akang bilang sendiri tadi udah jarang banget muncul di mana-mana kan. Tapi yang saya tahu ini ada penyiar juga, jadi isi siaran juga di Iswara. Nah, kalau boleh tahu Iswara ini isinya apa sih, Kang? Jadi gini, awalnya kan kita memang biasanya siaran. Jadi sebelum kita ikut audisi Api itu statusnya Roni itu belum siaran kan, dia masih kerja di Jarum itu ya. Nah, ini setelah beres Api kita kalah. Akhirnya kita tuh memutuskan untuk yuk bareng siaran bertiga di Radio Bandung, karena pada waktu itu kebetulan masih satu perusahaan dari Hard Rock FM Bandung muncul di Radio Bandung. Maka siaranlah kita pagi-pagi di prime time bertiga, ya trio Urban ini siaran bertiga. Mulai itu di situ. Nah, di situ mulai sebagai penyiar bertiga lumayan gitulah. Punya pendengar setia lah. Pendengar setia. Dari kurang lebih 2006, berarti 2006 2007 lah ya. Mulai siaran bertiga setelah beres audisi pelawak TPI itu. Gitu. Nah, dari situ ya terus jadi akhirnya MC bareng bertiga, siaran bertiga, jadi kemana-mana ngisi konten bertiga gitu. Dan sekali-kalinya kita tuh dapat job
ngelawak tuh cuma sekali setelah beres API itu. Setelah beres API itu? Iya, sebagai diundang, waktu itu ingat banget adalah launching gerai Indosat di Subang. Di Subang. Itu kita di sana di hire, bukan MC, sebagai grup lawak. Grup lawak, dan itu keringat dingin. Jadi itu yang membuat kita berpikir, MC lah, MC mah. Tetap kita bisa ngeluarin jokes, walaupun memang kan beda ya, kita di non sebagai grup lawak atau sebagai MC. Kalau lucu, MC mah bonus. Tapi kalau grup lawak nggak lucu ya bahaya ya, cilaka gitu. Betul. Itu jadi akhirnya berkembang terus sampai sekarang gitu, siaran bertiga di radio yang bertransformasi 2005 ini tahun 2005 ini jadi Iswara gitu. Iswara. Nah, berarti sekarang tuh masih bareng kan, Kang? Masih. Kalau siaran masih bertiga. Untuk siaran doang. Nah, mungkin kedepannya apakah akan mengikuti ya media sosial juga gitu, kayak bikin podcast lah. Kalau siaran kan ya termasuk podcast juga kan? Ya ada beberapa. Podcast visual lah gitu, atau bikin event-event beberapa gitu. Jadi kalau podcast sebetulnya kita sempat bikin juga ya. Ya. Secara konten di luar siaran gitu ya. Kita pernah bikin namanya podcast nganu, podcast audio ya. Gitu. Cuman memang nggak berjalan lama lah. Kalau konten ya akhirnya kan di tempat kita kerja juga mewajibkan untuk konten, untuk ada audio visualnya gitu. Dan akhirnya dibatasi itu aja gitu. Kalau konten-konten mah lebih ke sering kita ada di konten orang lain atau jadi bintang bagian tamu. Dari konten, bukan bintang tamu, malah jadi bagian di konten orang lain gitu. Atau ngerjain konten orang lain, gitu, kayak kita bertiga pernah jadi host kontennya Bang BJB di Banker Show. Kita jadi hostnya pernah. Terus kalau yang reguler saya pribadi, ini di konten YouTube-nya Kang Budi Dalton. Dekannya Vis Unpas ya. Di acara ngobat juga ya? Di acara ngobat. Itu saya jadi sidekick lah sebutnya gitu ya. Jadi salah satu segmen di acara tersebut. Ya paling gitu kalau di dunia perkontenan mah. Ini teh hiasan atau apa ini? Oh ini tuh boleh Kang coba? Oh boleh sih. Saya pikir hiasan. Tahu gejrot ini ya? Ya sambil nyantai aja kita mah. Dari grup One Day ini kan ada 3. Yang saya tahu kan Akang juga sempat ikut stand up comedian juga kan. Nah sebenarnya yang 2 juga ada tertarik dengan stand up juga nggak Kang? Atau Akang aja yang ikut stand up? Tapi kalau tertariknya saya pikir mereka juga tertarik ya. Tertarik. Cuman mungkin tidak mendalami. Kalau saya mungkin lebih mendalami walaupun tidak secara profesional jadi komika gitu ya. Jadi gitu. Jadi awal masuk ke dunia stand up comedy. Jadi karena memori saya habis, Pak. Pertanyaan itu adalah pertanyaan terakhir menuju ke closing. Saya itu menanyakan tentang karir di stand up comedy-nya. Pak Wandi ini menceritakan bahwa stand up comedy-nya ini agak susah untuk dilanjut karena beberapa kali dia mencoba untuk stand up, khususnya di tempat acara ngobat Budi Dalton, acara ngobrolkan batur. Penontonnya ini memang di bawah naungan alkohol. Jadi stand up-nya pun tidak puas karena setiap kali mengeluarkan premis selalu di-heckling. Selalu ada yang menanyakan gitu, selalu diganggu ketika mengeluarkan premis. Jadi beliau mengatakan lebih enak jadi MC atau pembawa acara. Karena masih bisa dibawa stand up komedinya walaupun hanya one liner saja. Tidak untuk beat-beat panjang. Jadi seperti itu. Dan mohon maaf selama wawancara saya agak sedikit grogi. Agak banyak sih sebenarnya, agak kikuk. Karena saya tidak terbiasa berbicara di depan kamera, apalagi berbincang dengan seorang tokoh. Jadi terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih Pak Wanda Urban sudah menyempatkan datang. Dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang bagus.